Ketika dunia mengira kalau sepak bola telah nyaman dengan persaingan antara Ronaldo dan Messi, satu sosok mungil asal Prancis tiba-tiba muncul untuk mencoba menunjukkan jati diri. Meski usianya masih tergolong sangat muda, dia sudah mendapat kesempatan tampil di tim utama. 16 tahun dan 347 hari menjadi angka yang membuat sosoknya masuk ke dalam buku sejarah Ligue 1. Dia mengalahkan nama Thierry Henry yang melakoni debut di tim senior pada usia 21 tahun. AS Monaco menjadi saksi dari lahirnya calon legenda besar dunia. Bernama Kylian Mbappé, dengan latar belakang imigran, laju larinya di atas lapangan jadi sesuatu yang paling ditonjolkan. Sejak dia masih sangat muda, dia dikenal di mana-mana di Eropa sebagai anak ajaib, kata penulis sepak bola Prancis Julien Laurens. Kemampuan alaminya memang berlari kencang di atas lapangan. Sambil membawa bola untuk kemudian memasukkannya ke dalam gawang, Mbappé kemudian berhasil menjadi sosok yang amat menakutkan. Selama kurang lebih 2 musim dia habiskan dengan begitu impresif di AS Monaco. Selanjutnya, namanya dihubungkan oleh beberapa tim Eropa. Mereka memprediksi bahwa Mbappé akan menjadi sosok tak terhentikan. Mbappé sendiri mengakhiri musim 2016-2017 dengan catatan 26 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi saat Monaco memenangkan gelar Liga. Dia juga membawa klub tersebut lolos hingga fase semifinal Liga Champions Eropa. Awal perjalanan yang sempurna, bukan? Didekati Real Madrid, namun PSG memberi tawaran yang lebih menarik. Pada musim panas 2017, nama Kylian Mbappé benar-benar menjadi perbincangan. Dia seolah telah membuka pintu persaingan baru di persepakbolaan Eropa. Ketika terdapat berita seheboh ini, maka Real Madrid tentu tak mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan tanda tangannya. Dalam benaknya, Mbappé selalu bermimpi untuk bisa bermain di Estadio Santiago Bernabeu. Dia sempat diajak oleh Zinedine Zidane berkeliling komplek latihan tim dan bertemu dengan idolanya, yakni Cristiano Ronaldo. Ketika muncul kabar bahwa Real Madrid menginginkan jasanya, Zidane telah menjabat sebagai pelatih Los Blancos. Sementara itu, Ronaldo jadi pemain bintang terbaik dengan torehan gol yang amat mengagumkan. Maka apa lagi yang membuat Mbappé menolak tawaran yang diajukan? Akan tetapi masalahnya, ketertarikan Madrid terhadap Mbappé ketika itu tidak muncul langsung dari sosok Zidane, melainkan Florentino Perez. Meski Perez menganggap ini akan jadi bisnis besar, Zidane justru mengatakan bila ini bukan waktu yang tepat bagi Mbappé untuk gabung Real Madrid. Zidane yang merasa khawatir dengan jalan Mbappé yang masih panjang, bahkan tak ragu untuk mengatakan kalau sang pemain muda itu belum tentu mendapat kesempatan di tim utama. Sebab lini depan El Real ketika itu sudah terlalu kuat dengan nama Bale, Benzema, dan Ronaldo. Di tengah kendurnya ketertarikan Real Madrid, raksasa Prancis sekaligus rival AS Monaco, Paris Saint-Germain, muncul memberikan harapan baru. Situasi ini sejatinya terbilang sulit bagi PSG. Namun sang pemain menginginkan perkembangan dalam karir. Dia juga menyadari bila Piala Dunia akan datang setahun lagi. Maka tak ada alasan untuk tidak menerima tawaran PSG sebagai klub besar. Terlebih, manajemen Les Parisiens benar-benar menunjukkan antusiasme tinggi dalam melakukan perburuan jasanya. Pemantau bakat PSG, Louis Ferrer mengakui bila usaha PSG dalam mendapatkan jasa Mbappé sangat erat kaitannya dengan kegigihan Unai Emery yang jadi pelatih klub ketika itu. Saya ingat betapa gigihnya Unai. Dia bergerak sangat bagus untuk mendapatkan Kylian. Dia berjanji dengan Kylian bahwa dia akan memainkannya di Liga Champions Eropa. Tidak hanya itu, manajemen PSG juga melakukan hal gila
seperti menyambangi rumah Mbappe untuk ikut meyakinkan orang tuanya. Kami harus bekerja 2 kali lebih keras dari Real Madrid. Kami pergi ke rumahnya untuk berbicara dengan orang tuanya dan menjelaskan proyek kami kepada mereka. Kami harus melakukan banyak hal untuk menunjukkan kepadanya bahwa kami benar-benar menginginkannya. Ketika semua negosiasi rampung, Mbappe akhirnya berlabuh di Paris dengan status pinjaman terlebih dahulu. Dalam kesepakatan tersebut, klub berjanji akan memberikan nilai sebesar 180 juta euro atau setara 2,9 triliun rupiah untuk mempermanenkan Mbappe di musim berikutnya. Harga itu pun membuat Mbappe jadi salah satu transfer terbesar di kompetisi Prancis dan cuma kalah dari rekan setimnya Neymar ketika dibajak dari FC Barcelona dengan nilai lebih dari 222 juta euro atau setara 3,5 triliun rupiah. Tahun pertama di PSG yang mengesankan bagi Kylian Mbappe. Datang sebagai bintang besar di usia belia, Mbappe terus tunjukkan kehebatannya di atas lapangan. Dia sama seperti sebelumnya, cepat, taktis, dan sangat haus di depan gawang. Mbappe mencetak gol di laga debutnya pada 8 September dalam kemenangan 5-1 atas Metz. Dalam laga tersebut, Benoit Aso Ekoto bahkan sampai harus mendapat kartu merah karena melanggar Mbappe dengan keras. Melanjutkan kegemilangannya, Mbappe sukses mencetak gol pertamanya di Liga Champions Eropa buat PSG setelah klub tersebut menang dengan skor 5-0 atas Celtic. Yang tak kalah istimewa, namanya juga masuk ke papan skor ketika PSG mempecundangi Bayern dengan skor telak 3-0. Tepat pada 6 Desember 2017, Mbappe benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai calon bintang masa depan. Dia tajam dan sangat berbahaya ketika sudah menggiring bola. Pada hari itu, Mbappe mencetak gol ke-10-nya di kompetisi Liga Champions Eropa. Usai PSG kembali menekuk FC Bayern yang kali ini dengan skor 3-1. Menurut Opta, catatan itu membuat nama Mbappe jadi pemain termuda yang mencetak 10 gol di kompetisi Liga Champions Eropa dengan usia 18 tahun dan 11 bulan. Melihat keganasan Kylian Mbappe di PSG, ex-pelatih Arsenal, Arsene Wenger, tertarik untuk memberi ulasan tentang sang pemain. Menurut sang profesor, Mbappe merupakan pemain dengan potensi besar yang sama hebatnya dengan Thierry Henry. Mbappe memiliki kesamaan dengan Thierry Henry. Dia memiliki bakat yang sangat besar. Tapi tentu saja setelah itu apa yang membuat karir setelahnya adalah aspek mental yang dimiliki Thierry. Anak muda ini harus menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas mental yang sama dengan yang dimiliki Thierry. Sepanjang musim 2017-2018, Kylian Mbappe memang gagal memberikan sesuatu yang istimewa bagi PSG di kompetisi Liga Champions Eropa. Itu terjadi setelah klub harus mengakui keunggulan Real Madrid dalam 2 leg sekaligus, di mana di sana masih terdapat nama Ronaldo yang begitu agung. Namun ketika bicara kompetisi lokal, Mbappe masih menjadi monster kecil yang menakutkan bagi semua. Dia tidak berhenti mencetak gol hingga catatannya menyentuh angka 13 lengkap dengan torehan 7 asisnya. Hingga tepat pada 8 Mei 2018, Mbappe resmi mempersembahkan gelar Liga buat PSG. Sekaligus menaruh trofi Coupe de France usai unggul 2-0 melawan Les Herbiers. Masih belum cukup, musim pertama Mbappe lantas dilengkapi dengan trofi Coupe de la Ligue yang mana itu membuatnya torehkan treble domestik bersama PSG. Dia adalah bagian dari kelompok 5 atau 6 pemain top yang akan segera mendominasi dunia, kata Arsene Wenger. Sensasi Piala Dunia di usia muda. Muda dan berbahaya. Barangkali 2 kata itu mampu menggambarkan tahun sempurna Kylian Mbappe bersama timnas Prancis, usai tampil gacor dengan PSG. Di ajang Piala Dunia pertamanya bersama tim Ayam Jantan, Mbappe tampil sangat menggila.
Dia melahap segala tantangan tanpa peduli para pemain lawan memiliki pengalaman dan usia yang lebih tua darinya. Bergabung di grup C bersama Denmark, Peru, dan Australia, Mbappe tampil mengesankan. Meski hanya mencetak 1 gol di babak grup, yakni ke gawang Peru, 2 pertandingan lainnya turut menyoroti nama Mbappe. Satu sensasi besar yang diciptakannya lantas terjadi di babak 16 besar, ketika dia menghancurkan Argentina lengkap dengan nama Lionel Messi di dalamnya. Di laga itu, Mbappe berhasil menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 assist untuk membantu Prancis lolos ke babak berikutnya dengan kemenangan 4-3. Saat saya melihatnya menggiring bola, dia berpikir saat dia bermain dan itu bagi saya adalah hal terpenting dalam diri seorang pemain. Dia menggunakan otaknya. Itu adalah tanda seorang anak yang bisa melangkah jauh, kata Thierry Henry tentang bakat sempurna Mbappe. Selain menciptakan dentuman di laga melawan Argentina, Mbappe juga terus menjadi sorotan pada laga-laga berikutnya. Uruguay hingga Belgia yang jadi lawan Prancis tak pernah lepas dari ancaman pemuda ajaib tersebut. Kemudian di laga final, ketika Prancis berhadapan dengan tim kejutan, Kroasia, Mbappe seolah menjadikan pertandingan itu sebagai panggung terbaik untuk unjuk kebolehan. Dia ingin mempertontonkan kepada dunia bila namanya akan segera tercatat dalam buku sejarah. Benar saja, sempat mencari ritme permainan di awal laga, Mbappe langsung tampil on fire setelahnya. Ketika asa Kroasia tampak pudar usai kebobolan gol ketiga, Mbappe memberikan hukuman tambahan. Mbappe melepaskan tembakan jarak jauh yang tak bisa ditangkap oleh Daniel Subasic. Prancis mendapatkan gol keempat dan Kroasia tak lagi punya kesempatan untuk bangkit di waktu tersisa. Akhirnya, Les Bleus juarai Piala Dunia dan Mbappe ikut larut dalam bahagia di dalamnya. Penghargaan dan rekor yang dicetak. Selepas gelaran Piala Dunia 2018 yang memunculkan Prancis sebagai juara, Mbappe dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Mbappe dinilai memiliki banyak kelebihan sebagai pemain depan. Ia terus menunjukkan kecepatan yang menakutkan, sentuhan luar biasa, dan penyelesaian akhir yang klinis. Selama gelaran Piala Dunia yang dilaksanakan di Rusia, dia berhasil mencetak 4 gol. Kemudian, Mbappe juga merasa sangat senang karena bisa mengecap gelar juara bersama Prancis. Kami bangga membuat orang-orang Prancis senang. Kami memiliki peran ini untuk membantu mereka melupakan semua masalah mereka. Kami bermain untuk hal seperti itu. Tak hanya itu, 2 golnya di laga melawan Argentina juga membuat Mbappe yang masih berusia 19 tahun jadi remaja pertama yang bisa mencetak lebih dari 1 gol dalam sebuah pertandingan Piala Dunia. Legenda Brazil, Pelé, pernah melakukannya saat tim Samba berhadapan dengan Swedia di Piala Dunia 1958 ketika berusia 17 tahun. Rekornya yang telah bertahan selama 60 tahun itu dipecahkan Mbappe dan Pelé pun memberikan pujian. Selamat Kylian Mbappe, 2 gol di Piala Dunia dengan usia Anda yang begitu muda. Itu menempatkan Anda di tempat yang besar, tulis Pelé di Twitter. Masih berlanjut, menurut Opta, gol yang dicetak Mbappe di laga final lagi-lagi membuat namanya sejajar dengan Pelé. Pelé mencetak rekor itu pada Piala Dunia 1958 ketika usianya masih 17 tahun 249 hari. Sementara itu, Mbappe melakukan apa yang dilakukan Pelé pada usia 19 tahun 207 hari. Penutup istimewa untuk tahun sensasional Kylian Mbappe. Atas kinerjanya di atas lapangan, Mbappe mendapat banyak sekali pujian, harapan untuk menjadi bintang besar, serta raihan penghargaan plus gelar tak terlupakan. Namun sebagai seorang pemain muda, nyatanya Mbappe tak mau besar kepala. Dia yang paham dari mana asalnya, tak sungkan untuk berbagi kepada sesama.
Ketika timnas Prancis telah menempatkan namanya sebagai fenomena baru, Mbappe menyumbangkan sebagian hadiah yang ia terima sebagai juara Piala Dunia 2018 kepada kaum disabilitas di Prancis. Meski tidak diketahui pasti berapa nilai yang disumbangkan Mbappe, Sports Illustrated melaporkan bahwa Mbappe menghasilkan sekitar 17.000 pounds per laga atau sekitar 325 juta rupiah. Dia juga menerima bonus sebesar 265.000 pounds atau sekitar 5 miliar rupiah ketika Prancis memenangkan trofi Piala Dunia 2018. Sumbangan itu ia salurkan kepada sebuah yayasan amal yang berfokus membantu anak-anak difabel agar tetap bisa berolahraga, Premiers de Cordy. Di yayasan yang terletak di Saint-Denis, Prancis itu, Mbappe juga berperan sebagai duta. Kylian, dia orang hebat, kata manajer umum Premiers de Cordy, Sebastian Raffin.